Jadi kalau kita doa Nabi sangat banyak, nggak akan mampu kita membaca semuanya. Tapi kita perlu memilih di antara doa zikir Nabi. Biasanya kalau orang berzikir yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Maka kami hadirkan di dalam Wirdul Fatih itu adalah pertama kita membaca Fatihah 3 kali. Sebetulnya Fatihah 3 kali ini dibaca oleh anak-anak dalam setiap sholat agar kita tidak lupa dengan orang-orang yang harus kita ingat dalam panjatan doa. Maka di Fatihah yang pertama kita berfatihah, kemudian kita mengingat untuk baginda Nabi SAW, untuk sahabat-sahabatnya, untuk keluarga baginda Nabi. Itu adalah yang pertama, spesial untuk Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Kemudian Fatihah yang kedua adalah untuk kita mengingat untuk siapa? Para kekasih-kasih Allah yang telah meninggal dunia, para wali-waliullah, kemudian juga kakek moyang kita, ibunda kita, ayahanda kita. Karena apa? Ini celahnya, aibnya kita ini, kita suka lupa dengan orang tua. Maka kita pastikan, dan itu sebetulnya Fatihah itu adalah setiap habis sholat, termasuk pada guru yang telah mendahulu kita. Dan kami pribadi kalau sampai satu sholat saja saya lupa dengan guru saya, sepertinya saya sudah sangat durhaka. Kalau satu sholat saya lupa dengan ibunda dan ayahanda, kayaknya saya durhaka banget. Sebab bakti yang paling mudah adalah dengan panjatan doa. Makanya kalau anda lupa dengan guru satu sholat saja, kayaknya sudah durhaka banget. Imam Ahmad bin Hanbal, bukan sholat 5 waktu saja, setiap habis sholat beliau berkata, demi Allah semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan. Jadi mendoakan guru itu penting. Ini sambung dengan orang dekat yang telah mendahulu kita. Yang kedua, yang ketiga ini sebenarnya untuk mengikat saja biar kita tidak lupa. Untuk orang yang masih hidup dari orang tua kita, kita baca wajah mereka. Yang ketiga, lihat nanti Fatihah yang ketiga, semoga Wirdul Fatih sudah dibagi-bagi. Baru kalau belum besok insya Allah mengambil di sana, di luar sana diambil. Yang ketiga Fatihah untuk orang-orang yang dekat dengan kita, ayahanda, ibunda, guru, anak-anak, saudara, kerabat dan sebagainya. Kita hadirkan dalam panjatan doa. Semakin kita sering mengingat mereka dalam panjatan doa, itu akan menumbuhkan cinta. Kemudian setelah itu kita masuk zikir, apa? Istighfar, berdamai dengan Allah. Kita pasti punya banyak dosa, tapi maka istighfarlah yang serius, yang khusyuk dengan menyadari dosa mata kita, dosa telinga kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan Wirdul Fatih nanti kita baca setelah sholat tasbih. Cuman di rumah Anda suka-suka malam setelah tahajudan, pendek 7 menit. Coba nanti dijawab 7 menit, paling lama 10 menit. Setelah baca istighfar nanti ada istighfar khusus untuk orang tua, seperti di wali-walidayya, li wali-walidayya, jangan untuk kita lupa, khusus, sangat khusus dengan ayah ibunda kita. Setelah itu kita baca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita bersalawat sekali kepada baginda, Allah balas 10 kali salawat. Dan salawat Allah itu apa? Pengkabulan doa, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Kalau kita bersalawat kepada baginda, Allah balas salawat 10 kali. Man shalla alaiya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kita bersalawat kepada Nabi sekali, Allah balas 10 kali. Salawat Allah apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maka bersalawat kepada baginda Nabi, kita membaca salawat terbaik, yaitu namanya salawat Ibrahimiyah, salawat yang sudah Anda hafal, yaitu salawat yang Anda baca waktu Anda bertasyahud akhir. Enggak ada salawat yang melebihi itu. Itu salat Ibrahimiyah, paling bagusnya salat. Kenapa? Karena salat itu yang membuat adalah yang membaca adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ada salawat Fatih, karena itu wirid Fatih. Salawat Fatih itu adalah maknanya Fatih itu pembuka. Kalau Anda dengar maknanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah salawat dan salam limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Kita mulai dengan Al-Bashir, kami ambil 2 sifat Nabi, wan Nadhir. Kita harus sadar Nabi itu Bashir, yang datang membawa kabar gembira, keindahan, indah dalam rumah tangga, indah dalam keluarga, indah dengan sesama, indah dengan Allah. Al-Bashir, indah di sorga. Kemudian Wan-Nadhir, sifat Nabi juga yang mengingatkan kita agar kita tidak zalim kepada sesama, agar kita tidak jahat kepada orang tua, agar kita tidak salah mendidik anak, agar kita tidak berbuat dosa kepada Allah. An-Nadhir, jangan-jangan. Maka Al-Bashir wan-Nadhir. Makanya biasanya ini sangat tepat bagi orang mulai dalam mengajak kepada kebaikan, dakwah. Al-Bashir wan-Nadhir, ciri dakwah, Bashir wan-Nadhir.
alladzi tanfatihu bi abwabul khairi, yang dengan baginda Nabi akan terbuka segala pintu kebaikan. Harus kita yakini pintu kebaikan, semua pintu kebaikan adalah pintunya Nabi Muhammad. Kalau sudah dikukuhkan oleh Nabi adalah pasti kebaikan. Suka atau tidak suka kita, maka dengan Nabi akan dibuka pintu kebaikan. Wa tanqaliqu bihi abwabus syarri, dan tertutup dengan baginda Nabi sebab kejahatan, karena Nabi itu menghentikan kemungkaran. Agar kita semakin dekat dengan Nabi, menyadari sifat mulia Nabi. Wa ala alil athhari wa ashabil akhyari, dan jangan lupa bersalat kepada keluarga yang disucikan oleh Allah dan para sahabat-sahabat yang baik. Itu asal salawat Fatih. Nanti ada, kemudian setelah itu kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah istighfarnya Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu adalah di saat beliau di dalam gelapnya malam, di dalam gelapnya perut ikan, di dalam gelapnya lautan. Artinya gambarannya orang adalah dirundung musibah, orang dirundung ujian. Dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ini sungguh aku orang yang berbuat dolim, dolim kepada diriku sendiri, banyak dosa banyak maksiat. Maka itu istighfarnya Sayyidina Yunus alaihissalam, baca itu, dan Nabi mengajarkan kita untuk membaca itu. Maka ini merenungi, memang kita modelnya kayak semacam itu, kita sering dolim pada diri kita sendiri. Kita baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu ada doa perlindungan, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita sering takut dengan sesuatu yang mengganggu kita dari makhluk-makhluk Allah. Maka dengan ini insya Allah aman. Kalaupun ada yang menimpa kepada kita, tidak akan menjadi sebab kita jauh dari keimanan, jauh dari Allah. Kalaupun ada a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bismillah, dengan nama Allah, la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Kita doa minta perlindungan dari Allah sehingga tidak akan membahayakan bagi kita. Maksudnya apa? Kita saat ini berkumpul dengan bermacam-macam, lihat, jangan sampai handphone kita ternyata merusak kita. Kita minta bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama. Handphone kita insya Allah tidak berbahaya, televisi kita tidak berbahaya, kendaraan kita tidak berbahaya. Kita perlu, maka waktu baca bismillahirrahmanirrahim, kebayang apa sih yang paling ganggu kita saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya handphone akan kita belikan untuk anak kita, untuk kebaikan, biar komunikasi dengan kita. Cuman bisa saja handphone merusak anak kita. Kita minta penjagaan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan makna itu. Kemudian saya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, namanya al-baqiyatus salihah, adalah tanaman surga. Sehingga itu kita baca, ya, tanaman surga yang bercocok tanam di surga, insya Allah menjadi ahli surga. Kemudian setelah itu kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu pendidikan dari Nabi untuk menjaga kita. Kemudian setelah itu ayat kursi. Nah, untuk qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan ayat kursi ini spesial kami sampaikan juga. Itu yang dilakukan Nabi untuk menjaga diri beliau sendiri. Kalau kita hendak tidur di tengah malam, maka ini ilmu juga tambahan. Setelah itu Anda tidak usah takut dengan yang namanya sihir. Orang mukmin takut dengan sihir. Kalaupun mengena kita nggak akan berbahaya kalau kita yakin dengan ajaran Nabi. Jangan bingung urusan sihir. Jangan bingung urusan santet. Cukuplah Anda membaca ini. Jadi kalau Nabi hendak tidur, Nabi membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ada riwayat lain ditambah dengan ayat kursi, lalu ditiupkan di tangan beliau, diusapkan di wajah beliau dan sekundur badannya. Itu kalau kita yang dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil kita bacakan, Nabi membacakan untuk anak kecil. Sayyidina Hasan Hussein kita bacakan, baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca ayat kursi, kita tiupkan di tangan, kita usapkan di wajah anak kita dan badan anak kita, agar tidak diganggu oleh apapun yang bakal membahayakannya. Bukan urusan jin, kalau jengking dan ular pun. Ini maksudnya ini penjagaan diajarkan Nabi. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, mohon maaf. Setelah baca Fatihah, ayat kursi tidak ada di sini. Cukup falak bin nas. Nanti kita tambahkan. Setelah itu baca Al-Fatihah. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, amanar Rasul. Ada satu riwayat hadis Muslim. Hadis Muslim, kenapa kita jadikan di pungkasan itu? Ada suatu ketika pintu langit dibuka. Malaikat Jibril dengan baginda Nabi, pintu langit dibuka. Ternyata malaikat turun.
Dan malaikat itu, absyir ya Muhammad bin Nuraini, wahai Muhammad bergembiralah dengan dua cahaya. Nabi diberi kabar gembira bahwa ada dua cahaya, utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Wahai Nabi Muhammad, ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah untukmu dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa ma huma? Nabi bertanya, apa itu? Dijawab, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Baqarah. Ma qara'ta harfan minha, kau tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Illa wa utita, kecuali engkau dikasih. Maka dari itu biasanya tradisi yang para ulama kalau habis doa atau sebelum doa ada Al-Fatihah. Itu adalah mengambil di hadis ini. Ada orang mengatakan merendahkan cara berbuat baik. Ini apaan? Setiap doa ada Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Ini suatu ketika ada videonya kami disuruhkan ajib. Ini orang tidak membaca hadis, mengejek. Habis doa langsung Fatihah. Memang Quran hanya Fatihah saja. Kan ada Baqarah, Yasin. Dan mengatakan itu bid'ah. Bagaimana bid'ah? Nabi mengajarkan ma qara'ta harfan minha ila wa utita. Makanya kalau anda berdoa ingin dikabul, baca Al-Fatihah atau sebelumnya Fatihah. Untung-untung double Khawatimul Baqarati, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabb. Itu adalah bacaan dan itu kami hadirkan dalam Firdul Fatih. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.